Isu lama kembali menghangatkan politik Indonesia. Kali ini dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Di tengah hiruk-pikuk tahun politik, publik dikejutkan oleh perdebatan yang seolah tak pernah usai. Keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Isu ini sebenarnya sudah pernah mencuat beberapa tahun sebelumnya, namun selalu tenggelam oleh klarifikasi resmi dari pihak universitas dan pemerintah. Namun kali ini, polemik tersebut kembali ke permukaan dengan dimensi baru yang lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak. Keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali dipertanyakan, memicu diskusi di berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa isu ini terus berulang dan apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya. Di media sosial, perdebatan semakin panas, dengan berbagai pihak saling melempar argumen dan bukti. Pada Agustus 2025, sebuah buku berjudul Jokowi's White Paper resmi diluncurkan ke publik. Buku ini langsung menjadi sorotan karena berani menyoroti dugaan manipulasi digital pada ijazah sarjana kehutanan Jokowi dari UGM. Tak butuh waktu lama, buku ini menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai forum, baik di dunia nyata maupun maya. Penulisnya Rismon Hasiholan Sianipar, seorang peneliti independen, mengklaim telah menemukan bukti forensik digital yang menurutnya sangat kuat. Temuan ini sontak membelah opini publik. Sebagian masyarakat mendukung langkah Rismon, menganggapnya sebagai upaya membongkar kebenaran. Namun tak sedikit pula yang menilai klaim tersebut terlalu berani dan tidak berdasar. Buku setebal 700 halaman ini memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, politisi, hingga masyarakat umum. Tak hanya itu, kontroversi ini bahkan menyeret Rismon dan 7 orang lain ke ranah hukum, menambah panas suasana. Proses hukum berjalan alot, dengan berbagai pihak saling adu argumen di pengadilan dan media. Polisi akhirnya turun tangan dan menyatakan bahwa isi buku tersebut lebih banyak berisi asumsi pribadi penulis, bukan karya ilmiah yang solid. Pernyataan ini menambah keraguan publik terhadap validitas temuan yang diungkapkan dalam buku tersebut. Namun, narasi yang sempat menguat di masyarakat tiba-tiba berbalik arah. Media yang sebelumnya gencar memberitakan dugaan manipulasi, mulai mempertanyakan kredibilitas sumber dan metode penelitian yang digunakan. Awal 2026, Rismon sendiri akhirnya mengakui ada kesalahan fatal dalam penelitiannya. Dalam konferensi pers yang dihadiri banyak wartawan, ia menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa beberapa data yang digunakan ternyata tidak valid. Pengakuan ini meruntuhkan klaim utama bukunya dan membuka babak baru soal tanggung jawab peneliti dalam menyampaikan informasi ke publik. Banyak pihak menilai kasus ini menjadi refleksi penting tentang etika penelitian dan pentingnya verifikasi data sebelum dipublikasikan. Geger yang dimulai dari sebuah buku kini memasuki babak akhir yang tak terduga. Banyak yang tak menyangka, polemik yang begitu besar bisa berakhir dengan pengakuan kesalahan dari sang penulis. Polemik ini menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya verifikasi dan kehati-hatian dalam penelitian, terutama ketika menyangkut isu-isu sensitif yang berdampak luas pada masyarakat dan negara. Drama ini menyoroti betapa besar dampak sebuah klaim ilmiah yang belum teruji, sekaligus mengingatkan kita bahwa kebenaran harus selalu diuji dengan metode yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rismon Hasiholan Sianipar, peneliti teknologi informasi dan forensik digital, mendadak jadi sorotan nasional. Ia mengklaim analisisnya murni ilmiah, bukan bermotif politik. Rismon menggunakan teknik analisis citra digital pada salinan ijazah Jokowi yang beredar di internet. Ia yakin menemukan anomali yang mengindikasikan manipulasi digital. Namun, keterbatasan objek penelitian, hanya salinan digital tanpa dokumen fisik, menjadi titik lemah fatal. Proses yang ia anggap teliti ternyata luput memperhitungkan variabel penting. Ironisnya, fokus pada detail teknis justru membuatnya melewatkan asumsi dasar yang krusial. Rismon akhirnya mengakui kesalahan mendasar dalam metodologinya. Dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri banyak rekan sejawat, ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kekeliruan yang telah terjadi dalam proses analisis awalnya. Pengakuan ini menjadi momen penting, karena jarang sekali seorang peneliti berani mengakui kesalahan di depan publik. Ia tidak memperhitungkan operasi geometri seperti translasi, rotasi, dan pencahayaan saat menganalisis citra digital. Padahal faktor-faktor ini sangat mempengaruhi hasil interpretasi data visual.
Kesalahan ini menyebabkan analisisnya menjadi bias dan tidak akurat, sehingga kesimpulan yang diambil pun meleset dari kenyataan. Tanpa dokumen fisik, ia tak bisa mereplikasi kondisi asli pemindaian. Ketiadaan arsip asli membuat proses verifikasi menjadi mustahil, sehingga setiap dugaan manipulasi sulit dibuktikan secara objektif. Hal ini memperlihatkan pentingnya dokumentasi dan pelestarian data asli dalam penelitian ilmiah. Anomali yang ia temukan ternyata bisa muncul alami akibat proses digitalisasi, bukan manipulasi. Proses pemindaian dan konversi digital seringkali menimbulkan artefak visual yang dapat disalahartikan sebagai tanda-tanda rekayasa. Ini menjadi pelajaran bahwa teknologi, meski canggih, tetap memiliki keterbatasan dan potensi kesalahan. Pengakuan ini menjadi pelajaran penting. Analisis secanggih apapun bisa keliru jika dibangun di atas asumsi yang salah. Dalam dunia akademik, kerendahan hati untuk mengakui kekeliruan adalah kunci kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap peneliti harus selalu terbuka terhadap kritik dan kemungkinan revisi. Richmond terjebak bias konfirmasi, mencari bukti yang mendukung hipotesis awalnya. Ia terlalu fokus pada data yang memperkuat keyakinannya, sehingga mengabaikan fakta-fakta yang bertentangan. Bias ini seringkali tidak disadari, namun sangat berbahaya dalam proses penelitian. Ia mengabaikan penjelasan alternatif yang lebih sederhana. Padahal dalam sains, penjelasan paling sederhana seringkali justru yang paling benar. Sikap terbuka terhadap berbagai kemungkinan sangat penting agar hasil penelitian tidak menyesatkan. Pengakuan ini menegaskan rapuhnya klaim ilmiah tanpa uji silang menyeluruh. Setiap temuan harus diuji dan diverifikasi oleh pihak lain agar dapat dipercaya. Proses peer review dan replikasi menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas ilmu pengetahuan. Titik balik terjadi saat Richmond mendapat akses data pembanding selama proses hukum. Sebelumnya, ia hanya mengandalkan dokumen yang terbatas dan asumsi yang berkembang di masyarakat. Namun, ketika data baru mulai terbuka, ia sadar bahwa ada banyak detail yang selama ini luput dari perhatian. Setiap lembar dokumen, setiap catatan, menjadi potongan puzzle yang harus disusun ulang dengan lebih teliti. Ia membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah UGM lain dari era yang sama, memperhatikan setiap detail mulai dari tanda tangan, cap, hingga jenis kertas yang digunakan. Proses ini memerlukan ketelitian ekstra, karena setiap perbedaan kecil bisa menjadi petunjuk penting atau justru hanya variasi normal pada masa itu. Dengan metodologi yang dikoreksi, ia memasukkan variabel geometri yang sebelumnya diabaikan. Ia juga mulai mempertimbangkan faktor-faktor teknis seperti proses pencetakan dan distribusi ijazah pada era 80-an yang ternyata sangat berbeda dengan standar masa kini. Data pembanding dari alumni lain dan pengamatan langsung di kepolisian membuka perspektif baru. Ia berdiskusi dengan para alumni, mendengarkan pengalaman mereka, dan mencocokkan dokumen satu persatu. Setiap temuan baru menambah keyakinan bahwa proses verifikasi harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Anomali yang dulu dianggap manipulasi ternyata karakteristik umum ijazah era 80-an. Banyak fitur yang tampak aneh bagi mata modern, namun setelah ditelusuri, justru menjadi bukti keaslian dokumen tersebut. Hal ini mengubah cara pandang Richmond terhadap bukti yang ia miliki. Proses uji ulang ini perlahan meruntuhkan kesimpulan awal bukunya. Ia harus mengakui bahwa beberapa asumsi yang dulu diyakini kuat ternyata tidak berdasar setelah diuji dengan data baru. Ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya keterbukaan dalam penelitian. Richmond memilih mengikuti data meski harus mengakui kesalahan secara terbuka. Ia menyampaikan hasil temuannya kepada publik, menegaskan bahwa integritas ilmiah lebih penting daripada mempertahankan ego atau opini pribadi. 2 bulan uji ulang menjadi perjalanan intelektual dan moral. Setiap malam yang dilewati dengan keraguan dan pencarian jawaban memperkuat keyakinannya bahwa kebenaran harus diutamakan di atas segalanya. Kesimpulannya, ijazah Jokowi asli, tak ada jejak manipulasi digital. Semua bukti yang terkumpul mengarah pada satu fakta. Dokumen tersebut sah dan otentik, menutup bab panjang penuh kontroversi dengan kejelasan yang tak terbantahkan. 2 bukti fisik jadi penentu watermark dan emboss pada ijazah Jokowi. Fitur ini tak terlihat pada salinan digital berkualitas rendah. Setelah pengamatan cermat, Richmond menemukan watermark Gajah Mada dan emboss race resmi universitas. Watermark dan emboss sulit dipalsukan secara digital, menandakan dokumen otentik.
Anomali digital yang dulu dicurigai ternyata efek pencahayaan pada emboss. Temuan ini membatalkan teori rekayasa digital sepenuhnya. Rismond akhirnya mengakui ijazah Jokowi asli secara forensik fisik. Ketiadaan hologram sempat jadi argumen utama para peragu. Rismond awalnya juga terjebak asumsi ini, mencari fitur modern pada dokumen lama. Setelah membandingkan dengan ijazah UGM lain dari tahun 80-an, ia sadar hologram memang belum digunakan saat itu. Standar keamanan masa itu adalah watermark dan emboss, bukan hologram. Tuduhan jadi tidak valid jika memakai standar masa kini untuk dokumen lama. Penjelasan ini mematahkan spekulasi liar soal fitur keamanan. Diskusi kembali ke ranah fakta, bukan asumsi. Setelah mengakui kekeliruan, Rismond memilih bertanggung jawab secara moral. Ia menemui langsung Presiden Jokowi di Solo, menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi. Di hadapan media, Rismond menegaskan ijazah Jokowi asli berdasarkan uji ulang. Ia juga meminta maaf kepada keluarga Jokowi atas polemik yang terjadi. Sehari kemudian, Rismond menemui Wakil Presiden Gibran, juga meminta maaf terkait polemik serupa. Permintaan maaf diterima dengan baik, bahkan diwarnai gestur rekonsiliasi. Rismond menegaskan permintaan maafnya murni didorong tanggung jawab ilmiah, bukan tekanan hukum. Klarifikasi ini menjadi puncak perjalanan mencari kebenaran. Kisah Rismond menyisakan pesan moral penting, keberanian mengakui kesalahan. Integritas peneliti diukur dari sikap saat menemukan dirinya salah, bukan seberapa sering ia benar. Rismond menolak mempertahankan argumen keliru demi ego atau kepentingan politik. Ia menempatkan kebenaran di atas segalanya, meski menyakitkan secara pribadi. Sikap ini jadi antitesis budaya polarisasi dan fanatisme kelompok. Rismond membuktikan loyalitas pada metode ilmiah, bukan label atau afiliasi. Pesan ini relevan untuk semua, selalu kritis dan rendah hati terhadap informasi. Tujuan akhir pencarian pengetahuan adalah mendekat pada kebenaran, bukan menang debat. Kasus Jokowi's White Paper jadi studi kasus penting tentang integritas ilmiah. Klaim ilmiah yang tampak meyakinkan bisa runtuh jika diuji data lebih lengkap. Rismond menunjukkan akuntabilitas tertinggi, mengoreksi diri dan menyampaikan hasilnya terbuka. Proses ilmiah tak berhenti di publikasi, tapi terus berlanjut lewat verifikasi dan koreksi. Respons Jokowi dan Gibran yang menerima permintaan maaf menegaskan pentingnya rekonsiliasi. Kasus ini berakhir dengan contoh kedewasaan berpolitik dan berbangsa. Polemik ini mengingatkan bahaya kesimpulan tergesa-gesa dari data tak lengkap. Keberanian menempatkan kebenaran di atas ego jadi penutup elegan bagi kontroversi panjang ini.